Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang di SMP Negeri 4 Garut. Selamat bagi kalian yang sudah terpilih dan menjadi bagian dari siswa-siswi SMP Negeri 4 Garut. Mudah-mudahan dengan belajar di SMP Negeri 4 Garut, kalian bisa lebih luar biasa dalam menggali ilmu pengetahuan. Kemudian mudah-mudahan dengan bergabungnya kalian di SMP Negeri 4 Garut, SMP Negeri 4 Garut lebih maju, lebih eksistensi dalam membangun pendidikan bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, sebelum mengawali materi, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri di kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Nama Bapak Idad Yusuf. Alhamdulillah Bapak mengajar sebagai guru pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Mudah-mudahan apa yang nanti Bapak sampaikan itu bisa dicerna dan juga bisa dipahami oleh kalian semua dengan menyimak dari awal sampai akhir pemaparan mengenai kesadaran berbangsa dan bernegara. Walaupun kalian tetap di rumah, tapi tetap kalian terus semangat untuk meraih cita-cita. Karena masa depan negara, masa depan bangsa ada di tangan kita semua. Kalian sebagai generasi bangsa, agen of change, agen pembaharu bangsa, kita harus sadar, kita harus tahu mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nah, dalam kegiatan MPLS ini, Bapak akan menyampaikan mengenai materi kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, di era globalisasi ini, kalian dikatakan sebagai agen of change, agen pembaharu bangsa. Sudah selayaknya kita semua sadar atau memahami mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara. Nah, di mana mengenai pengertian dari kesadaran tersebut ini diambil dari suku kata sadar yang berarti insaf, merasa tahu dan mengerti. Nah, sehingga dengan demikian kesadaran dapat diartikan keinsafan atau kesadaran dan juga mengerti. Siapa yang sadar, siapa yang mengerti? Kita sebagai generasi penerus bangsa untuk memajukan negara bangsa Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa negara Indonesia luasnya dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, itu adalah satu Indonesia. Walaupun kita berbeda daerah dengan daerah atau dengan bangsa-bangsa lain, kita tetap satu Indonesia. Marilah kita jaga dengan kesadaran kita bahwa mereka itu adalah juga sama bagian dari kita. Itu kunci sukses dari kesadaran berbangsa. Kita mengetahui semua aspek yang ada di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Contoh sederhana mengenai kesadaran, yaitu mengenai kesadaran hukum, di mana kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia. Di sini mengetahui atau mengenai hukum yang ada atau kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum. Contoh yang sangat sederhana, misalkan hukum lalu lintas atau undang-undang lalu lintas, di mana hukum tersebut itu supaya setiap masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor menggunakan peralatan yang komplit, helm, kemudian membawa surat-surat yang komplit. Tentunya apabila masyarakat yang sadar akan norma hukum tersebut atau sadar akan hukum, mereka akan memenuhi persyaratan yang dianjurkan oleh undang-undang lalu lintas. Tapi kalau orang yang tidak sadar akan hal tersebut, mereka akan mengabaikan karena tidak sadar, nantinya akan kena tilang oleh Bapak polisi. Itu contoh yang sangat sederhana dalam memahami kesadaran yang dibawa dengan contoh yaitu adalah kesadaran hukum. Oke, anak-anakku sekalian, di sini ada 5 alasan pentingnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara yang harus kita pahami. Ya. Di antaranya apabila
alasan tersebut di sini, alasan yang mendasari pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara kita terapkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara, ini akan menjadikan manusia sebagai manusia yang bermartabat dan berkarakter. Yang kedua, akan mampu mensejahterakan hidup. Hidup hajat orang banyak, bukan pribadi saja, melainkan semua aspek yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menjadikan kehidupan yang aman dan adil. Aman, tidak akan ada demo, karena kita sadar kalau kita suatu saat ditakdirkan sebagai pemimpin, kita harus adil, sadar, ya, sadar akan kita itu sebagai bangsa Indonesia harus mampu membangun bangsa Indonesia untuk menciptakan kehidupan yang aman dan juga adil. Itu. Yang keempat, memperoleh perlindungan. Karena setiap warga negara memiliki hak yang sama. Nah, di sini jadi dengan adanya hak yang sama baik dalam hukum, kita harus bisa saling menjaga dan saling memahami dalam artian saling toleransi antar umat, toleransi antar bangsa yang ada di negara Indonesia. Anak-anakku sekalian, yang kelima yaitu adalah pembangunan bisa dilaksanakan. Ini kalau dulu kita mengenal adanya gotong royong, seperti kalau sekarang mah yang sering diadakan pada hari Jumat sebelum kita melaksanakan sholat Jumat, sering ada pembersihan got-got jalan. Karena kenapa? Kegiatan hal tersebut juga itu merupakan kesadaran kita akan lingkungan kita untuk menjaga lingkungan kita. Itu. Karena kalau orang lain melihat ke daerah kita, itu tidak mungkin untuk ikutan beres-beres. Jadi siapa yang harus membereskan? Kita sebagai penduduknya. Nah, berarti itu sadar akan lingkungan yang bersih. Apalagi di era pandemi ini, mudah-mudahan lingkungan kalian bersih, terhindar dari penyakit, apalagi yang namanya COVID-19 ya. Naudzubillahi min dzalik. Itu anak-anakku sekalian, materi mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara yang dapat Bapak sampaikan. Namun untuk mengakhiri pembahasan mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara, Bapak punya oleh-oleh untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan. Nanti ketika kalian sudah beres, ketika kalian masuk bisa dikumpulkan. Yang pertama, apa yang kalian pahami mengenai kesadaran berbangsa dan juga bernegara? Ya, tadi sudah Bapak bahas. Yang kedua, sebutkan alasan pentingnya kesadaran berbangsa dan juga bernegara bagi bangsa Indonesia. Itu juga tadi sudah Bapak sampaikan, tinggal kalian menyimak kembali. Dan yang selanjutnya, yang ketiga, jelaskan 4 hal yang harus kita hindari dalam memupuk rasa nasionalisme. Itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salahnya semata-mata kekurangan Bapak selaku manusia biasa. Mohon maaf atas kekurangan atau atas dalam penyampaian materi kali ini. Kalian tetap semangat belajar di rumah dan jangan lupa jaga protokol atau laksanakan protokol kesehatan dengan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kegiatan di luar rumah. Sekian dari Bapak, itu yang Bapak dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.